Siapa yang bertanggung jawab terhadap penemuan bom atom, Einstein atau Oppenheimer? Penemuan bom atom adalah salah satu terobosan teknologi yang sangat berpengaruh dalam sejarah manusia. Namun, campur tangan politik dan militer pun berlaku dalam pengembangan senjata nuklir, termasuk dalam penemuan bom atom. Hal ini menyebabkan munculnya adanya pertanyaan tentang siapa yang harus bertanggung jawab atas penemuan bom atom. Sejumlah ilmuwan di seluruh dunia bekerja sama dalam proyek pengembangan senjata nuklir selama Perang Dunia II. Ilmuwan terkemuka Robert Oppenheimer melakukan penelitian penting bom atom karena ulah Einstein. Hingga pada tahun 1945, Amerika Serikat menghantam Hiroshima dan Nagasaki dengan bom atom sebagai bagian dari upaya mereka untuk mengakhiri Perang Dunia II. Serangan terhadap dua kota itu menimbulkan kematian ratusan ribu orang serta menimbulkan dampak yang sangat besar pada lingkungan dan kesehatan manusia. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab atas penemuan bom atom? Video ini akan mengungkapkan fakta siapa yang sebenarnya bersalah dari dua orang yang bersahabat karib ini. Tidak banyak yang tahu tentang kisah mereka, sehingga sangat disayangkan kalau kalian melewatkan fakta yang ada dalam video ini. Jika kalian ingin mengetahui fakta yang sebenarnya tentang siapa yang bersalah di antara dua ilmuwan ini. Perkenalan Einstein dan Oppenheimer. Pertemuan pertama mereka telah terjadi jauh sebelum proyek bom atom dimulai. Pada tahun 1932, Albert Einstein mengunjungi Caltech dan Oppenheimer menjadi pemandu tamunya. Ini menjadi momen perkenalan pertama mereka, dan meskipun keduanya menggambarkan satu sama lain sebagai teman dan kolega, mereka memiliki banyak pendapat yang berbeda. Einstein adalah seorang penentang keras perang dan menentang penggunaan kekuatan nuklir dalam pertempuran. Sementara itu, Oppenheimer percaya bahwa penggunaan bom atom adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri perang dan menyelamatkan banyak nyawa. Sebenarnya, pada pertemuan pertama mereka itu mungkin tidak menunjukkan bagaimana pentingnya hubungan mereka untuk masa depan. Tetapi ternyata pada akhirnya keduanya adalah tokoh yang mengubah dunia secara dramatis. Sebuah momen pertemuan dari dua orang jenius yang menurut banyak orang harusnya tidak pernah terjadi, karena pertemuan itu telah membawa perubahan yang sangat besar bagi umat manusia. Bersahabat tapi tidak pernah bekerja sama. Albert Einstein dan Julius Robert Oppenheimer memang tidak pernah bekerja sama dalam proyek-proyek ilmiah. Namun, mereka memiliki hubungan yang erat dan benar-benar bersahabat. Ada bukti kuat bahwa keduanya terus berkomunikasi dan bertukar pikiran tentang banyak hal, termasuk tentang monster atom yang mereka ciptakan. Einstein dan Oppenheimer memiliki banyak kesamaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan memiliki pandangan yang serupa tentang alam semesta. Mereka juga memiliki rasa ingin tahu yang besar dan selalu merasa senang untuk berdiskusi tentang ide-ide baru. Meskipun mereka tidak pernah bekerja sama dalam proyek-proyek ilmiah, hubungan mereka tetap kuat sampai akhir hayat Einstein. Keduanya memiliki pandangan yang unik dan menarik tentang dunia dan saling menghormati dan mengapresiasi satu sama lain. Kesimpulannya, Albert Einstein dan Julius Robert Oppenheimer memang tidak pernah bekerja sama dalam proyek-proyek ilmiah. Tetapi hubungan persahabatan mereka sangat kuat dan erat. Mereka saling menghargai dan mengapresiasi pandangan dan pemikiran masing-masing, bahkan sampai akhir hayat Einstein. Proyek bom atom Jerman oleh Hitler. Proyek pengembangan bom atom Jerman dimulai pada tahun 1938. Ketika itu, ada 3 ahli kimia yang bekerja di laboratorium di Berlin melakukan eksperimen penting dalam kegiatan penelitian mereka. Mereka berhasil membelah atom uranium, suatu penemuan yang pada akhirnya akan mengubah jalannya sejarah dunia.
Energi yang dilepaskan ketika pembelahan atom uranium terjadi sangat besar dan dapat digunakan sebagai bahan pembuat senjata pembunuh massal. Bom itu bisa mencapai hingga ratusan ribu kali lipat dari ledakan bom konvensional. Pada waktu itu, Jerman dipimpin oleh diktator Adolf Hitler yang memegang kendali atas pengembangan senjata nuklir Jerman. Einstein, yang lebih dikenal sebagai bapak relativitas, sangat khawatir bahwa pengembangan senjata nuklir ini akan mengancam keamanan dunia. Oleh karena itu, ia menulis surat kepada Presiden Amerika Serikat Franklin Roosevelt pada tahun 1939 untuk memperingatkan tentang potensi bahaya senjata nuklir yang sedang dikembangkan oleh Jerman. Situasinya adalah Jerman sedang membuka tabir baru dalam perkembangan teknologi senjata yang pada akhirnya membawa manusia ke era baru penuh ancaman dan ketidakpastian terkait bahaya nuklir. Gara-gara Einstein lah Oppenheimer bergerak. Einstein dianggap sebagai pembuka pintu dalam sejarah bom atom. Hal tersebut dikarenakan teori relativitasnya dan bocoran informasi yang dia kirimkan ke Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt pada tanggal 2 Agustus 1939. Informasi tersebut membuat Amerika Serikat terhenyak kaget saat mengetahui bahwa Jerman sedang membuat bom atom hanya dalam beberapa langkah terakhir. Dari situlah mereka kemudian meminta Robert Oppenheimer untuk memimpin misi rahasia yang dikenal sebagai Manhattan Project. Oppenheimer mengetahui betul pentingnya misi tersebut demi menyudahi Perang Dunia II yang sudah banyak memakan korban. Untuk mengakhiri perang tersebut, dia pun kemudian bekerja sama dengan para ilmuwan lainnya termasuk Einstein untuk menciptakan bom atom tersebut. Proses pembuatan bom tersebut membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan penuh tantangan. Namun, mereka berhasil merancang bom atom pertama dan dijatuhkan di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Einstein adalah tua bangka yang kekanak-kanakan. Albert Einstein tak hanya dikenal sebagai salah satu dari ilmuwan paling brilian di dunia, tetapi juga memiliki sifat-sifat yang tak terduga. Ketika memberikan pidato pada 1965 di kantor pusat UNESCO, Robert Oppenheimer menggambarkan Einstein dengan kata-kata yang tak biasa. Ia menggambarkan Einstein sebagai kekanak-kanakan dan sangat keras kepala. Oppenheimer dan Einstein memang selalu mengalami perbedaan pendapat dan kemungkinan sulit untuk menemukan kesamaan bagi kedua ilmuwan jenius tersebut. Sikap Einstein yang keras kepala dan tak terduga adalah salah satu hal yang membuatnya menjadi figur yang sangat luar biasa, tetapi juga sulit dihadapi oleh teman dan koleganya. Meskipun memiliki sedikit perbedaan dalam pandangan dan pola pikir mereka, baik Einstein maupun Oppenheimer pada akhirnya memberikan kontribusi besar dunia ilmiah. Dan pemikiran mereka sangat berpengaruh hingga saat ini. Dan meskipun mungkin muncul konflik, hubungan mereka adalah sebuah lika-liku penting yang terkandung dalam dunia ilmu pengetahuan. Einstein tahu Oppenheimer memimpin tim Los Alamos. Misi rahasia Manhattan Project dipimpin oleh seorang ilmuwan brilian bernama Robert Oppenheimer. Tim ilmuwan yang tergabung dalam proyek ini termasuk orang-orang terbaik dari Amerika Serikat dan mereka ditempatkan dalam satu lokasi khusus di Los Alamos, New Mexico, Amerika Serikat. Di sana, ilmuwan tersebut dibekali fasilitas yang cukup lengkap termasuk rumah tinggal, sekolah bagi anak-anak, dan semua biaya hidup yang dibutuhkan dengan biaya sekitar $1 juta pada tahun pertama hanya untuk kehidupan warga ilmuwan saja. Proyek ini bertujuan menciptakan sebuah bom yang benar-benar mematikan dan untuk mencapai tujuan tersebut, ilmuwan yang tergabung dalam tim bekerja keras dan melakukan segala upaya yang diperlukan. Namun, mereka juga menyadari akan dampak dan implikasi yang akan terjadi apabila bom atom tersebut digunakan dalam perang. Albert Einstein yang dianggap sebagai salah satu ilmuwan paling brilian pada masanya mengetahui bahwa Robert Oppenheimer memimpin tim Los Alamos dan menjadi bagian dari proyek Manhattan. Walaupun tidak pernah ikut terlibat dalam pembuatan bom itu, Einstein memberikan peringatan kepada Oppenheimer dan timnya bahwa ketika mereka berhasil membuat bom atom itu artinya kutukan dunia telah dimulai. Einstein dan Oppenheimer disalahkan dunia. Misi rahasia Manhattan Project yang dipimpin oleh ilmuwan brilian Robert Oppenheimer akhirnya berhasil menciptakan bom atom pertama.
Namun, dampak dari penemuan bom tersebut sangat berbahaya dan menakutkan. Ratusan ribu orang tewas ketika bom atom tersebut dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Meskipun penemuan bom atom terbukti memberi andil besar dalam kemenangan Amerika Serikat dalam Perang Dunia II, konsekuensi atas penggunaannya sangat mengerikan dan kontroversial. Tidak heran jika orang seluruh dunia menyalahkan kesalahan itu pada Julius Robert Oppenheimer. Sebagai bapak bom, Oppenheimer dianggap memiliki tanggung jawab besar atas penggunaan bom atom yang menyebabkan banyak korban jiwa. Bahkan salah satu teman Oppenheimer, Albert Einstein, yang telah membuka jalan penelitian hingga penemuan bom atom ikut menjadi disalahkan. Bayangkan, ratusan ribu nyawa tewas dalam sekejap. Itu bukan angka yang kecil untuk sebuah kehidupan manusia. Sejak awal, Einstein tidak setuju bom atom. Albert Einstein adalah seorang tokoh penting dalam dunia ilmiah yang sangat tidak setuju dengan pembuatan bom atom. Ia merupakan salah satu pendukung komunitas ilmiah yang paling vokal menentang penggunaan senjata nuklir dalam peperangan. Hal ini disebabkan karena Einstein merasa sangat khawatir dengan dampak dari senjata nuklir yang dapat mengakibatkan kerusakan yang sangat besar pada masyarakat. Berawal dari teori relativitas dan bocoran informasi mengenai rencana Jerman untuk menciptakan bom atom, Einstein mengirimkan surat kepada Presiden Amerika Serikat untuk menciptakan bom atom pertama sebelum Nazi Jerman melakukannya. Namun, Einstein kemudian menyesali keputusannya dan bahkan mendedikasikan sebagian besar sisa hidupnya untuk menentang bom atom. Einstein menganggap bahwa senjata nuklir hanya akan menimbulkan kehancuran yang besar dan sulit diperbaiki. Ia khawatir bahwa senjata nuklir akan mengancam umat manusia secara keseluruhan dan membawa masyarakat manusia ke jurang kehancuran tanpa batas. Dalam sejarah, Einstein menjadi sosok yang dihormati karena pandangannya yang tegas dan keberaniannya dalam mengungkapkan kekhawatiran tentang senjata nuklir. Penyesalan terdalam Oppenheimer. Julius Robert Oppenheimer, ilmuwan brilian yang memimpin proyek Manhattan untuk menciptakan bom atom, merasakan penyesalan yang mendalam atas dampak dari penemuan bom tersebut. Ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki menyebabkan ratusan ribu orang tewas dalam sekejap. Oppenheimer merasa sangat bertanggung jawab atas dampak tragis dari penemuan tersebut. Ia bahkan menyebut dirinya sendiri sebagai dewa kematian penghancur dunia. Sesal yang mendalam belum pernah dirasakan oleh siapapun sebelumnya. Bagi Oppenheimer, dampak dari penemuan tersebut sangat besar dan tak ada kata-kata yang dapat menggambarkan kesedihan dan penyesalannya. Tewasnya ratusan ribu orang dalam sekejap benar-benar menyentuh hati semua orang. Pada akhirnya, Oppenheimer menyadari bahwa penemuan itu tidak hanya memiliki dampak negatif. Kemajuan dalam teknologi nuklir telah membawa perubahan positif di seluruh dunia. Yang salah bukan Oppenheimer seorang saja. Albert Einstein memang tidak terlibat langsung dalam pembuatan bom atom. Kendati demikian, namanya masih selalu disebut dan disalahkan dalam setiap diskusi tentang pengembangan senjata nuklir. Einstein sendiri pernah menegaskan bahwa ia bukanlah orang yang menemukan bom nuklir dan sangat menyesali penggunaannya sebagai alat untuk pemusnah massal. Menurut Einstein, senjata nuklir hanya akan mengakibatkan kehancuran dan malapetaka bagi masyarakat manusia. Ia yakin bahwa senjata nuklir hanya akan memperburuk situasi dunia yang sudah bergejolak selama perang. Oleh karena itu, ia menyuarakan penentangan yang keras terhadap penggunaan senjata nuklir dan menganjurkan bahwa kekuatan nuklir harus digunakan untuk tujuan damai. Namun, meskipun Einstein sudah menegaskan bahwa dirinya bukanlah pembuat bom nuklir, ia tetap tidak bisa lepas dari tuduhan terkait peranan awalnya dalam pengembangan senjata nuklir. Bagi sebagian kalangan, dia masih dianggap sebagai tokoh kunci dalam proyek pembuatan bom atom, terutama karena perannya dalam mengirimkan surat kepada Presiden Amerika Serikat yang memberitahukan bahwa Jerman berencana untuk mengembangkan senjata nuklir. Namun, sejarah tidak bisa dirubah. Deja vu Oppenheimer. Robert Oppenheimer mengucapkan kalimat terkenal yang diucapkannya dalam sebuah wawancara dengan NBC telah menggambarkan kedalaman perasaan penyesalannya terhadap karyanya. "Saya menjadi maut penghancur dunia," adalah kalimat yang telah mengiringi namanya sepanjang masa. Ketika didengar, kata-kata ini bukanlah sekedar kumpulan kata semata. Ada dorongan moral yang menyertainya, penyesalan atas hasil kerja mereka yang telah berdampak besar bagi manusia.
Oppenheimer menyadari bahwa penemuan bom atom mampu mengakibatkan bencana besar yang tidak akan mampu dihapuskan oleh keberhasilan lainnya dalam ilmu pengetahuan. Banyak orang merasakan perasaan yang sama seperti ketika mendengar ucapan serupa yang diucapkan oleh Alfred Nobel, sang penemu dinamit. Nobel menciptakan dinamit sebagai alat untuk menghancurkan batuan selama pembangunan terowongan kereta api. Namun, ia mengetahui bahwa dinamit juga bisa digunakan sebagai senjata yang sangat mematikan. Ucapan-ucapan yang diucapkan oleh Oppenheimer dan Nobel memiliki kesamaan yang mendalam. Meskipun diucapkan oleh orang yang berbeda dan dalam konteks yang berbeda pula, alasan yang mendasari kedua penemuan ini adalah menciptakan sesuatu yang mampu membawa kemajuan bagi manusia dan dunia. Namun pada akhirnya mengakibatkan dampak yang mengerikan. Menyerap informasi penting dari paham bahasa. Salah satu cara Oppenheimer menunjukkan kemampuannya dalam menyerap informasi adalah kemampuannya dalam berbicara dalam 6 bahasa yang berbeda. Oppenheimer mampu berbicara dalam 6 bahasa yaitu Yunani, Latin, Jerman, Prancis, Belanda, hingga Sanskerta. Ini menunjukkan tekadnya dalam memperkaya diri dengan menyerap berbagai pengetahuan budaya serta sejarah dari berbagai negara. Kemampuan untuk berbicara dalam 6 bahasa yang berbeda tidak hanya mengesankan tetapi juga bermanfaat dalam karirnya sebagai seorang ilmuwan. Hal ini memungkinkannya untuk berkomunikasi dengan para ilmuwan dan akademisi dari berbagai negara serta untuk menyerap informasi dan ide-ide baru dari berbagai sumber di seluruh dunia. Kemampuan untuk menyerap informasi dan berbicara dalam berbagai bahasa adalah salah satu kunci dari keberhasilan banyak tokoh terkenal di dunia di berbagai bidang. Dalam dunia yang semakin global, kemampuan untuk berbicara dalam bahasa yang berbeda adalah suatu keuntungan yang besar dalam mencapai kesuksesan. Menyerap informasi dari orang cerdas dari berbagai negara juga sangat penting dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan kita serta memperkaya pengalaman hidup. Jerman tidak jadi membuat bom atom. Jerman tidak sempat mengembangkan senjata nuklir yang layak meski ilmuwan berhasil menemukan cara kerja bom atom. Pada masa Perang Dunia II, Jerman mengirimkan banyak ilmuwan terbaiknya ke dalam program pengembangan senjata nuklir, termasuk diantaranya adalah ilmuwan terkemuka Werner Heisenberg. Heisenberg dan timnya berhasil menemukan cara kerja bom atom, tetapi sayangnya Jerman tidak pernah berhasil mengembangkan senjata nuklir yang layak. Kendati memiliki kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ini, salah satunya adalah keterlambatan pengembangan program tersebut. Meskipun Heisenberg dan timnya berhasil menemukan teori dasar tentang bom atom pada Mei 1941, namun setahun kemudian, Badan Pusat Pengeboran Uranium Jerman hanya memiliki 20-30 kg uranium dan tidak memiliki fasilitas pemrosesan plutonium yang dibutuhkan untuk menghasilkan bom atom yang efektif. Di samping itu, Jerman juga berjuang dalam mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan senjata nuklir, termasuk uang, pasokan, dan tenaga kerja, yang semuanya semakin terbatas akibat perang. Selain faktor-faktor tersebut, ada juga spekulasi bahwa Heisenberg dan timnya sengaja membuat kesalahan dalam perhitungan mereka untuk melambatkan hasil dari program senjata nuklir Jerman. Hal ini dikarenakan para ilmuwan Jerman ini tahu apa yang akan terjadi jika bom itu berhasil dibuat. Hanya saja beberapa pakar sejarah kurang setuju dengan pemikiran ini. Einstein menyesal telah berkirim surat. Setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima, Jepang, Albert Einstein berkomentar, "Celakalah aku." Einstein merasa bersalah karena dia telah mempelopori teori relativitas yang berkontribusi pada pengembangan bom atom Amerika Serikat. Namun, Einstein juga merasa menyesal atas surat terkenalnya ke presiden yang mendorong Amerika Serikat untuk mulai proyek Manhattan untuk mengembangkan bom atom sebelum Jerman melakukannya. Setelah perang, Einstein merasa sangat menyesal atas surat tersebut dan mengatakan, "Seandainya saya tahu bahwa Jerman tidak akan berhasil mengembangkan bom atom, saya tidak akan melakukan apa-apa." Einstein menyadari konsekuensi mengerikan dari penggunaan bom atom dan kengerian yang dialami oleh korban-korban di Hiroshima dan Nagasaki. Kalau saja dia tahu Jerman tidak jadi membuat nuklir karena kekurangan bahan, atau karena ilmuwan sana telah lebih dulu melihat potensi bahayanya, pastilah Einstein pun tidak akan mengusulkan Amerika juga membuat bom atom. Tapi nasi sudah menjadi bubur, sekarang bom atom menjadi senjata pemusnah massal yang mengerikan. Dan di sana ada campur tangan Einstein dan Oppenheimer.
sahabat membela sahabat. Oppenheimer bela Einstein dalam pidato yang membuat heboh sehingga disebut pidato ini adalah sahabat membela sahabatnya. Albert Einstein di tengah kontroversi yang melanda berkenaan dengan peran Einstein dalam pengembangan bom atom. Dalam pidatonya, Oppenheimer menjelaskan bahwa dirinya telah mengenal Einstein selama 3 dekade serta menjadi teman yang akrab dengannya dalam dekade terakhir hidup Einstein. Oppenheimer mengatakan bahwa Einstein seringkali disalahkan atau dipuji atau dikreditkan dengan bom atom yang menyedihkan. Namun, menurut Oppenheimer, ini adalah pandangan yang salah. Oppenheimer menjelaskan bahwa Einstein memang menulis surat kepada presiden tentang energi atom dan hal ini dapat dipahami sebagai bagian dari penderitaannya akibat kejahatan Nazi serta keinginannya untuk mendukung kemenangan Amerika Serikat di Perang Dunia II. Namun, Oppenheimer menyatakan bahwa surat tersebut memiliki pengaruh yang sangat kecil dan Einstein sendiri sebenarnya tidak bertanggung jawab atas semua yang datang kemudian. Oppenheimer percaya bahwa Einstein sangat memahami ini sendiri dan tidak bermaksud menciptakan sebuah senjata untuk menghancurkan dunia. Dalam pidato tersebut, Oppenheimer memprotes kebutaan masyarakat atas keadaan politik dan kecenderungan pengerahan senjata nuklir sebagai pemecah masalah.